Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Arieta Dwi Idriana dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menceritakan salah satu perbuatan mulia seorang Nabi Allah Muhammad SAW. Ketika nama Muhammad disebutkan, tercermin dalam kenangan seluruh umat dari sosok yang luar biasa, hidup sederhana, perkataan yang lembut, dan sifat yang terpuji lainnya. Nabi Muhammad tidak hanya mengilhami umat Islam, tapi juga seluruh umat manusia di bumi ini. Salah satu ciri yang menonjol dari Nabi adalah dia yang selalu mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Begitu banyak cerita mengenai hal tersebut. Salah satunya seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim berikut ini. Dari Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, pada saat perang Khandaq, saat kita sedang menggali parit, kita menemukan tanah yang sangat keras dan tidak bisa kita gali. Kemudian para sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, ada tanah yang sangat keras dan tidak bisa dijadikan parit. Kemudian beliau menjawab, saya akan menggalinya. Lalu beliau bangkit dan mengikat batu di perutnya, karena sudah 3 hari beliau sama sekali tidak makan makanan. Nabi Muhammad SAW mengambil cangkulnya, lalu meremukkan tanah yang keras sehingga rasanya seperti debu yang berterbangan. Lalu saya berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, izinkan saya pulang ke rumah. Setiba di rumah, saya langsung menanyakan kepada istri saya, apakah ia mempunyai makanan. Dan istri saya mengatakan iya, ada, yaitu sedikit gandum dan seekor kambing. Jadi saya langsung menyembelih kambing itu dan menghancurkan gandumnya. Lalu saya memasukkan daging kambing ke dalam panci. Sementara gandum pot hampir matang, saya mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, saya punya sedikit makanan, maka tolonglah Anda ke rumah hanya dengan 1 atau 2 orang saja. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, berapa banyak makanan itu? Saya mengatakan apa adanya. Kemudian beliau berkata, cukup banyak. Baiklah, katakan kepada istrimu, jangan mengangkat panci dan roti dari kompor supaya aku bisa datang. Setelah mengatakan hal tersebut, beliau berkata kepada para sahabat, wahai para sahabatku, ikutlah denganku. Jadi sahabat Muhajirin dan Ansor datang ke rumah. Ketika saya masuk rumah, saya berkata kepada istri saya, celakalah kamu, karena Nabi Muhammad SAW datang dengan para sahabat Muhajirin dan Ansor. Istri saya bertanya, sudahkah beliau bertanya tentang makanan yang kita siapkan? Saya mengatakan, ya. Tak lama kemudian, sang Rasul dan para sahabat tiba di rumah. Lalu beliau bersabda kepada para sahabat, masuklah dan jangan berduyun-duyun. Beliau lalu memotong roti dan mengambil dagingnya. Kemudian menutupnya kembali dan membiarkan belangga itu untuk tetap direbus. Beliau menyajikannya kepada para sahabat sampai mereka kenyang. Ketika masih ada sisa di belangga, beliau berkata kepada istri saya, makanlah dan bagikanlah, karena orang-orang sedang ditimpa kelaparan. Nah, setelah kita lihat dari cerita di atas, ada 3 pelajaran penting yang dapat kita ambil. Pertama, dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat sederhana. Bagaimana beliau berpakaian sampai dengan makan. Nabi SAW tidak jarang lapar dalam jangka waktu 3 hari karena fokusnya bukan pada makanan dan kemewahan, namun untuk tujuan besarnya yaitu menyelamatkan seluruh umat manusia di bumi dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kedua, Nabi SAW adalah sosok yang sangat bertanggung jawab dalam segala hal. Dia dengan senang hati melakukan segala sesuatu yang berat bagi orang lain. Dalam hal ini, kita belajar tentang kepemimpinan beliau, yaitu pemimpin bukan hanya memerintah, tetapi melayani dan memberi inspirasi. Ketiga, dari cerita di atas, Nabi SAW mengajarkan tentang kebersamaan dan berbagi. Ini kemudian menjadi fondasi yang kuat bagi seluruh muslim di dunia yang kemudian dikenal dengan ukhuwah Islamiyah. Betapa juga mulianya akhlak beliau. Tak ada yang mampu membandingi akhlak Rasulullah SAW. Meskipun kita tidak bisa sempurna dalam mengikuti akhlaknya dan perbuatannya, paling tidak kita sebagai umatnya harus selalu memperbaiki akhlak sebagaimana tuntutan yang ia berikan. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.